Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ambil surah Az-Zariyat ayat 1 yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam bahasa awaknya dan dalam diri kamu, maka apakah kamu tidak melihat, kata Allah. Jadi dari dasar itu para ahli mufassir dan para ulama mengartikan kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mencalikan ke diri awak. Bangko penting kita mencalikan ke diri kita sebab dalam diri kita itu nampak kebesaran dan kuasaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengkaji itu makanya para ulama ahli-ahli sufi dan ahli retorika sehingga dikajilah sesuai kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenalkan dirinya, maka akan mengenalkan Tuhannya. Ada sebagian pengajian dikaji di situ itu adalah pengajian tubuh, seperti a'yan kharijiyah, sumangai, a'yan sabitah, wujud am dan wujud muhal. Dari 5 unsur yang disebut tadi, kalau kita boleh basuhkan je bahasa awaknya, yang pertama namanya a'yan kharijiyah. A'yan artinya tu kharijiyah di luar, arti kenyataan yang tumbuh di luar. Arti kalau secara bahasa awak jasmaniyah, tubuh kita yang jasmani. Yang kedua namanya sumangai. Sumangai itu adalah bahasa Minang yang diadakan semangat atau nafsu, keinginan hawa atau nafsu. Yang ketiga nama a'yan sabitah. A'yan artinya nyatu, sabitah artinya tetap. Arti di situ dimaknakan nyatunya tetap, bisa dikatakan di situ ruh atau nyawa. Yang ketiga namanya adalah wujud am. Yang keempat namanya wujud am. Wujud artinya ada, am artinya umum. Arti ada umum, setiap manusia yang diciptakan oleh Allah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat bayangan sifat yang 7, hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama, basar dan kalam. Yang terakhir wujud muhad, artinya adalah wujud artinya ada, muhad artinya semata-mata. Berarti adanya semata-mata, tidak lain yang tidak bukan adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika para ulama mengkaji itu, makanya bak kaca-kaca orang bajanjang naik batang turun. Sebelum kita masuk ke lebih dalam, sebelum kita masuk ke lebih tinggi pemahaman-pemahaman itu, sebenarnya kajian itu gunanya adalah pempian paham. Artinya untuk mendakek-dakekkan paham kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mentauhidkan Allah. Tujuannya adalah mentauhidkan Allah, bukan pengakuan diri seperti Firaun, ana rabbukumul a'la, tetapi tujuannya adalah pengampiakan paham, bukan ijtihad dan bukan pulau hulul. Tetapi tujuannya adalah untuk mengampi-ampikan paham. Jadi artinya bukan kita jadi Tuhan, bukan Allah itu batampek, tetapi semata-mata adalah bagaimana seorang abid atau seorang hamba dalam pendekatan diri kepada Allah berawal supaya nak tentu dimulai daripada kebesaran dan keagungan Allah, dimulai daripada diri itu sendiri. Dimulai di contoh a'yan kharijiyah. Di sini tu bisa kita memahami konsepnya. Makanya di a'yan kharijiyah tu di dalam kajian-kajian ulama tariqah itu tu disampaikan ada mungkin yang panjang sampai kini ke a'yan kharijiyah tu tubuh nasalapan, kulit daging, urat, tulang, hati, jantung, rabu, punggung. Ada juga kajiannya capek saja, api dengan air tanah yang pendek. Nah, kalau dibaratkan situ ada orang mengatakan itu avatar. Mungkin jadi juga kecakapan patar. Tapi sungguh itu kita tidak lapeh dari situ. Sebab di sini tu kita faham. Apa kita faham? Sehingga kajian-kajian yang seperti itu akan berproses kepada ilmiah serta ilmu pemahaman dan sampai kita kepada tujuan dan mencapai mardatillah. Kalau kita tidak tahu yang zahir, ba'a masuk kita kepada yang batin. Kalau batin kita tidak jaleh, ba'a akan duduk paham kita pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya itu nama keilmuan, bukan keilmuan. Tujuan ilmu itu adalah amal. Tetap dia tujuan ilmu itu adalah amal. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, maka proses keilmuan itu, ilmu itu akan sia-sia. Ibaratkan batang kayu tidak berbuah. Balik itu juga amal lai
ilmu indah, makanya itu akan batal. Sebab apa? Konsep dasarnya dah jalan. Jadi oleh karena itu, kalau kita ambil kajian yang pertama, ayat kharijiyah, kalau diambilkan api, angin, air, tanah. Apa sebab kita, padahal Al-Quran Allah mengatakan manusia diciptakan dari tanah. Betul. Sebab anak manusia pertama diciptakan oleh Allah, Adam alaihissalam dari tanah. Tapi dalam penafsiran ilmu tafsir diterangkan, bukan tanah saja. Sebab kita calian. Kita lihat diri kita, mungkin diri kita diciptakan oleh Allah dari seripati air, tetapi seripati air sumbernya di mana? Nah, sumbernya kita lihat, sebutkan jika banjang ya patang kotor, kita contohkan. Nah, kita umpamanya makan nasi, yang nasi itu tumbuh di tanah. Nah, padi itu tumbuh di tanah. Padi itu tidak akan hidup kalau tidak ada air. Tidak akan gadang kalau tidak ada angin. Tidak akan masak kalau tidak ada api. Beko pun setelah disabik, dituai, beko dimasukkan ke dalam jikom. Nah, pertama, barih bana aja dimasukkan ke dalam jikom, itu tidak jadi nasi. Tetapi beko lah dagi hayi, beko mengalagak menguap. Makanya perlu juga angin. Sebab kalau tidak ada penguapan daripada air itu, nasi pun tidak lama. Nah, untuk penyempurnaannya disempurnakan dengan api. Keseluruhan itu prosesnya sampai macam itu yang masuk ke dalam tubuh kita. Dari tubuh kita yang masuk yang masuk tadi itu, beko menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah menjadi saripati yang akan bercikap bakal bisa jadi saripati sebagai keturunan. Yang kedua adalah menjadi dari darah, menjadi daging, menjadi tulang, menjadi urat, menyatu dalam kesatuan. Yang ketiga adalah menjadi buangan atau artinya jadi sampah. Nah, sampah itu jatuh ke bawah, beko timbul di tanah, beko akan tumbuhkan balik, bisa menjadi pupuk padi. Jatuh ke bawah bisa menjadi makan lawak, beko lawak tu kadang dimakan oleh dia. Nah, itu proses dalam kehidupan. Kalau dimakan manusia balik, itulah proses tadi. Nah, itu mengaku kata Rasulullah mengatakan, setiap barang yang tumbuh daripada barang yang haram, aku neraka jahanam tantangnya. Artinya apa? Bermulai proses di situ. Nah, ketika kita memahami konsep-konsep dasar dalam kajian-kajian yang zahir, nampak ada maka yang penting kita jaga itu adalah termasuk nafsi yang kita makan, apakah sumbernya halal, apakah haram. Itu makanya kata Allah, kulu halalan thayyibah. Makanlah yang halal lagi baik. Artinya halal itu bergizi, sudah tu baik, yang tidak bersumber daripada barang-barang. Sebab apa? Setiap barang yang haram yang tumbuh jadi di tubuh awak, itulah menjadikan semangat, itu menjadikan nafsu dalam kehidupan kita, yang membuatkan cipocak sungguh tumbuh takabu, tumbuh sombong, termasuk juga menjadi sumber penyakit dalam kehidupan kita. Jadi makna tersirat, salah satu makna tersirat pada Rasulullah itu adalah akan menjadi penyakit dalam kehidupan kita, neraka jahanam, artinya menjadi sangsara dalam kehidupan kita. Secara ilmu medis mungkin akan menjadi penyakit. Secara dalam pengkajian tasawuf, itulah yang akan menghalang kita, penghijab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka prosesnya adalah tetap bagaimanapun kajian-kajian itu sampainya kita tetap berproses daripada bajanjang naik batang turun baawa baki bamulai bakasudahan. Disabi awam ko dapat tidak bisa kita proses itu patas, tetapi kita berproses dari awal sinan. Nah, sampai itu dulu. Kalau seandainya kita masukkan ke dalam cek lain, mungkin kajiannya apa yang menjadi penjago tentang masalah darahku tadi, apa yang menjadi penjago daripada angin tadi, yang cikal bakal menjadi darah, cikal bakal menjadi urat, cikal bakal menjadi angin, cikal bakal menjadi daging kita, yang akhirnya adalah bisa kita fahami konsepnya, cara pelaksanaannya balik kepada ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengkaji itu sampai ke dalam tetap juga ujung-ujungnya bara kajian trikah, bala kajian syariat, bala kajian tarikah, dalam kajian hakikat, kajian ma'rifat. Kesimpulan kajinya adalah tetap adalah amal dengan berubudiyah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan tumbuh zuk tadi. Itu mungkin pernah disampaikan sebelumnya bahwasanya untuk menjaga keilmuan itu, harus dengan istiqomah dalam berubudiyah, minimal jago malam Rasulullah sampai sunat tahajud wajib. Kalau kita tidak nak wajib, paling kurang sunnah kita sunnahkan, minimal kita istiqomah sembilan sunat tiap malam 2 rakaat. Itu kita zikir, kita rasakan iyo ndak dalam zikir itu, ba prosesnya, ba jalannya, ba ketentuannya. Nah, kita tanya ke guru kita masing-masing. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.